Ma'asyiral muslimin, hadirin pemirsa, assalamualaikum Nusantara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang, sungguh disayang, nanti di akhirat sudah tidak berlaku lagi kata maaf. Jikalau kita mungkin dulu semasa hidup di dunia kita pernah bersilat lidah dengan tetangga kita, tanpa kita sadari kita pernah menyakiti hati saudara kita dan tetangga kita atau keluarga kita, yang tanpa kita sadari pun kita tidak sempat untuk meminta maaf sampai akhir hayat kita. La haula wala quwata illa billah. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak berlaku lagi kata maaf. Maafkan saya kalau dulu semasa kita bertetangga saya pernah menyakiti hatimu. Sudah nggak berlaku lagi kata ini. Nanti orang di akhirat, bagaimana caranya supaya amal saya banyak di hadapan Allah? Bagaimana timbangan amal kebaikan saya lebih berat ketimbang amal dosa saya, ketimbang dosa-dosa saya semasa hidup. Lalu dengan berbagai cara, banyak orang nanti mencari-cari dosa yang pernah dia lakukan kepada dirinya untuk menambah timbangan amal kebaikan. Bahkan dalam sebuah riwayat banyak disampaikan, seorang anak bahkan sampai berani menyeret orang tuanya yang sudah duduk di dalam surga enak, gara-gara haknya sebagai anak dulu tidak dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bagaimana caranya nanti supaya manusia bisa masuk ke dalam surga? Dengan berbagai macam cara, mengambil pahala-pahala dari orang lain supaya berat timbangan amal mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk ke dalam surga. Hadirin pemirsa, assalamualaikum Nusantara, dimanapun anda semua berada yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini? Wa ya'ti qad shattamma hada. Lisannya tidak bisa dia jaga semasa hidupnya. Dia menyakiti hati tetangganya, dia menyakiti hati keluarganya, dia menyakiti hati saudaranya. Lalu kemudian tidak berlaku lagi kata maaf. Satu-satunya cara untuk menebus kesalahan yang pernah dia lakukan, Allah perintahkan kepada malaikat, malaikat tarik salah satu dari amal kebaikannya, berikan kepada orang yang pernah dia sakiti hatinya. Masya Allah. Bayangkan amal kita yang sudah susah payah kita kumpulkan nanti di akhirat, ternyata dinikmati oleh orang lain. Kemudian ditariklah amal pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang pernah dia sakiti hatinya dengan lisannya. Orang mukmin tentunya akan menjaga lisannya. Al-muslimun man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang sejati, muslim yang baik adalah muslim yang bisa menjaga lisan dan tangannya. Jika muslim yang baik bisa menjaga lisannya dan dia tidak akan pernah bisa menyakiti hati orang lain. Ini yang harus kita jaga dalam kehidupan kita agar utuh amal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuntas satu kesalahan di akhirat nanti ditebus dengan pahala kebaikannya diberikan kepada orang tersebut. Lalu kemudian ada lagi sekelompok orang yang meminta pengadilan di hadapan Allah. Tunggu ya Allah, kami pun tidak terima kalau dia masuk ke dalam surga. Atas dasar apa engkau tidak terima kalau orang ini masuk ke dalam surga? Wa ya'ti qad shattamma hada wa qadafa hada wa akala mala hada. Semasa hidup orang ini dulu di samping dia nggak bisa menjaga lisannya ya Allah, dia pun dulu pernah berhutang kepada saya. Dia pernah memakan hak saya, dan demi Allah sampai akhir hayat orang ini ya Allah, dia belum pernah melunasi hutang-hutangnya kepada saya, dan dia tidak punya itikat baik untuk memulangkan hak saya yang diambil oleh orang ini. Masya Allah. Hati-hati wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perihal hutang ini sangatlah dahsyat nanti di akhirat, yang akan menyebabkan manusia tidak jadi masuk ke dalam surga sebelum mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun hutang yang pernah kita pinjam di dunia ini, maka akan menjadi batu sandungan kita, tidak akan pernah jadi masuk ke dalam surga sebelum kita menebus kesalahan kita berupa hutang ini. Saya yakin di antara semua pemirsa yang nonton televisi ini, yang menonton acara ini, mungkin rata-rata kita semua pernah berhutang. Saya jamin mungkin bukan hanya 100%, 1000% kita rata-rata pernah berhutang. Bahkan yang ngomong sendiri pun pasti pernah hutang. Ini fitrah, Rasulullah pun juga pernah berhutang. Namun bagaimana etika orang yang berhutang? Sebaik-baik orang yang berhutang adalah sebelum jatuh masa perjanjiannya dia harus sudah memulangkan hutangnya. Ini yang terjadi sekarang, Masya Allah. Kadang-kadang orang yang punya uang yang dihutangi sampai malu dia menagih-nagih hutangnya. Mari kita berintrospeksi diri. Pernahkah kita punya sifat seperti ini? Ketika kita pinjam uang kepada saudara kita, kita sulit untuk ditagih.
Hati-hati wahai saudaraku yang dirahmati Allah, hutang ini sangatlah bahaya. Jika kita tidak lunasi di dunia, maka akan harus kita lunasi nanti di akhirat. Semua kita pernah berhutang, bahkan sampai-sampai tradisi keluarga kita, orang tua kita, dan mungkin di agama kita dianjurkan ketika nanti kita sudah meninggal dunia, itu ada istilah ditalkin atau wasiat dari keluarga. Jika orang tua kita meninggal dunia, pasti ada salah satu dari keluarganya berwasiat kepada jamaah takziah yang hadir. Wahai jamaah sekalian yang hadir, untuk mendoakan orang tua kami mohon dengan sepenuh hati kami untuk meringankan langkah kaki orang tua kami di alam barzah. Maafkan segala kesalahan semasa hidupnya. Itu wasiat pertama. Wasiat yang kedua yang selalu kita ucapkan di saat keluarga kita meninggal dunia, ini yang paling penting. Jika keluarga kami atau orang tua kami yang meninggal ini semasa hidupnya pernah terlibat hutang piutang, sampaikan kepada kami sebagai ahli waris atau keluarganya untuk bisa melunasi hutang-hutangnya agar supaya ringan langkahnya nanti di alam barzah. Dan demi Allah sekali lagi, tidak berlaku lagi kata maaf untuk menebus hutangnya nanti di akhirat. Saya minta maaf kalau dulu semasa hidupnya punya hutang 100.000 atau mungkin hanya 20.000 yang belum sempat saya lunasi semasa hidup, maka ini pun tidak berlaku. Sekecil apapun jumlahnya, maka tidak mungkin hilang begitu saja dan ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun semua berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak berlaku lagi kata maaf, kembali lagi Allah memerintahkan, wa yu'ta hadza min hasanatihi, berikan amal kebaikannya kepada orang yang pernah dia hutang semasa hidupnya. Diambillah pahala sedekah jariahnya atau infaknya atau pahala yang lainnya, diberikan kepada orang yang pernah dia hutang.